Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, kalau kita salat dan salat kita tidak ikhlas, bukan karena Allah, ingin pujian, ingin sanjungan, ingin sesuatu dunia, maka nol. Tidak dapat apa-apa, bahkan dosa. Begitu juga ketika kita saum, ketika kita umrah, ketika kita haji, baca Al-Quran, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena dunia, karena sesuatu, maka nol. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat pahala. Nah, bagaimana kalau kita duduk di majelis ilmu? Ada niat dunia, ada niat sesuatu. Bukan karena Allah. Apakah betul-betul nol? Jawabnya tidak. Tidak. Loh, kok tidak? Mari kita lihat. Ya. Dalil yang bicara. Bukan ra'yu. Ya. Dan itu banyak terjadi di zaman Nabi SAW. Antum kira pertama kali Abu Sufyan masuk Islam karena apa? Tentu antum tahu. Antum tahu awal pertama kali Hakim bin Hizam duduk di majelis Nabi. Dan ini bukan satu dua. Ya. Saya bacakan. Saya ambilkan dari riwayat Imam Bukhari, hadis 6408. Dengan sanadnya beliau sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan. Allah memiliki malaikat-malaikat. Kepemilikan Allah terhadap malaikat sama dengan kepemilikan Allah terhadap manusia, jin, gunung, langit, dan seterusnya. Jadi betul-betul kuasa penuh. Betul-betul hamba Allah. Bukan petugas. Bukan pembantu Allah. Ini kalimat batil. Bahwa malaikat itu petugas pembantu Allah, ini batil. Seolah seperti menteri yang membantu raja, ini batil. Raja butuh bantuan. Presiden butuh bantuan, Allah tidak. Tanpa malaikat satupun kecil bagi Allah untuk mencabut nyawa, untuk menyiksa orang yang ada di kuburan tanpa mungkar, tanpa nakir, tanpa malaikat pencatat, Allah bisa sendiri. Kenapa mesti pakai malaikat? Terserah Allah. Allah maha berkehendak. Ya. Bukan karena Allah lemah, maka Allah ciptakan pembantu-pembantu. Tidak. Yatufuna fit turuq. Malaikat-malaikat Allah ini yang dimaksud salah satu kelompok malaikat, entah berapa ribu, berapa juta jumlahnya. Kalau Jibril kan cuma satu. Malaikat maut cuma satu. Mungkar nakir jelas dua. Penjaga gunung satu. Di seluruh jagat raya alam semesta ini. Nah, ini satu kelompok malaikat, entah berapa jumlahnya. Mungkin ribuan, mungkin jutaan.
Yatufuna fit turuq, setiap hari kerjaannya berjalan, tidak pernah berhenti. Berhenti-berhenti kalau ada majelis ilmu, majelis zikir. Yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari ahli zikir. Ahli zikir, ahli zikir, ahli ilmu. Bukan ahli zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, terus ribuan. Bukan. Kalau itu tentu salah ayat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahli zikir. Antum ketika mau nanya tentang satu permasalahan agama, antum nyari-nyari, ini yang lagi zikir siapa ya? Ini yang rajin setiap kali zikir siapa? Kan tidak. Yang berilmu, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu tentang kaidah, tahu usul fikih, belajarnya bertahun-tahun. Itu oleh Al-Quran disebut ahli zikir. Maka ahli zikir, ahli ilmu. Majlis zikir, majlis ilmu. Bukan majlis zikir, sabbihu mi'ah, hallilu mi'ah, kabbiru mi'ah. Bertasbihlah 100 kali, bertahlillah 100 kali. Itu majlis zikir, zikir berjamaah pertama kali di Masjid Kufah menjelang salat subuh, dibubarkan oleh Ibnu Mas'ud. Dibubarkan, nggak tanggung-tanggung, nggak pakai mikir Ibnu Mas'ud, karena beliau yakin ini batil. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat zikir berjamaah seperti itu. Fa'idha wajadu qawman, ketika salah satu dari mereka mendapati ada majlis zikir, majlis ilmu, yadhkurunallaha, yang mengingat Allah, berzikir, mengingat Allah, membahas kebesaran Allah, membahas betapa kecilnya dunia ini, betapa bangkai kambing sampah dunia ini, betapa kehidupan sebenarnya adalah surga dan seterusnya. Ini yadhkurunallah. Tanadau halummu ila hajatikum, maka mereka teriak, yang sedang kita cari-cari ada di sini. Ketemu nih, ada di sini. Fayakhufunahum biajtinatihim ila sama'id dunya, maka mereka mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya sampai ke langit dunia. Alhamdulillah pemandangan ini tidak, alhamdulillah pemandangan ini tidak terlihat. Coba kalau terlihat, menurut antum apa yang akan terjadi? Pasar sepi, mal sepi, rumah sakit, kampus sepi, apalagi dangdutan, layar tancap sepi. Yang rame majelis ilmu, nggak akan nyaman seperti ini. Yo, besok-besok kan nggak karu-karuan. Ntar ngelihat ke atas, ngelihat ke atas. Alhamdulillah Allah tutup. Yang tahu antum-antum yang faham hadis ini. Kita yakin semua di majelis ilmu entah berapa ribu, berapa malaikat di atas kita. Majelis ilmu ya, bukan majelis seperti tadi, dan bukan pula majelis bid'ah. Pakai surban, berjenggot, gamis, diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamdalillah, dan seterusnya. Di tengah-tengahnya, saudara-saudara, dalam rangka cinta kita kepada Nabi, kita rayakan maulid Nabi, kita rayakan Isra Mi'raj, kita rayakan nuzul Quran. Kira-kira malaikat mau nggak naungin kayak gitu?
Ya, ini bukan majelis ilmu, majelis subhat. Antum kira malaikat ada yang kena subhat? Manggut-manggut gitu malaikat. Ya, nggak ada. Malaikat ilmunya berlebih dan berkurang, betul. Betul sekali. Nabi pernah ditanya tempat terbaik di muka bumi dan tempat terburuk di muka bumi, nggak bisa jawab. Beliau mengatakan, nanti kalau ketemu Jibril akan aku tanyakan. Begitu ketemu Jibril, ditanyakan, mana tempat yang paling disukai oleh Allah, tempat yang paling dibenci oleh Allah. Sama Jibril nggak bisa jawab. Jibril bertanya, nanti kalau ketemu Mikail akan aku tanyakan. Ya, Jibril tidak mengatakan, akan aku tanyakan kepada Allah. Nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Memang Allah itu siapa? Kepada Allah nunggu. Nunggu, karena Allah yang paling tahu. Ini perlu diketahui apa tidak. Allah paling tahu. Yang diajarkan oleh Allah, itulah yang penting. Yang tidak diajarkan oleh Allah, berarti nggak penting. Ya. Nah, maka Jibril nggak mengatakan, nanti aku tanyakan kepada Allah. Nggak. Jibril bilang, nanti kalau ketemu Mikail, aku tanyakan kepada Mikail. Setelah ketemu Mikail, ditanyakan, mana tempat yang paling disukai oleh Allah? Mana tempat yang paling dibenci oleh Allah? Mikail tahu. Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi adalah pasar. Berlebih dan berkurang kan? Malaikat itu ilmunya. Tidak mentang-mentang Jibril yang paling mulia, terus dalam segala hal, paling tahu semua. Tidak. Mikail justru dalam hal ini lebih tahu. Tetapi seluruh malaikat tidak ada yang terkena syubhat. Tentu malaikat tahu, ini bid'ah, ini bid'ah, ini nggak ada contoh, ini nggak ada tuntunan. Tahu. Kalau nggak tahu bagaimana mencatat amal baik dan buruk. Ya. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Setelah selesai majelis zikir itu, mereka naik menghadap Allah, dan Allah tahu dari mana mereka. Sebelum mereka melapor, Allah sudah tahu. Tapi Allah bertanya. Dan berhak bagi Allah untuk bertanya walaupun sudah tahu. Ya. Berapa banyak dari kita yang nanya padahal kita tahu. Jauh lebih tahu dari dia. Anak kita TK, kita tanya-tanya. Si anak TK itu dikiranya kita nggak tahu, padahal kita tahu. Ya. Allah bertanya, ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku tadi di bawah. Yang kamu saksikan, yang kamu dengar, yang diucapkan oleh hamba-hambaku yang berkumpul di majelis ilmu itu apa? Dijawab oleh para malaikat, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka bertasbih mensucikan engkau, membesarkan engkau, memuji engkau, mengagungkan engkau. Bahwa bertasbih adalah subhanallah, subhanallah, betul. Bertakbir adalah Allahu Akbar, betul. Bertahmid adalah alhamdulillah, alhamdulillah, betul. Tapi bukan itu yang dimaksud. Apa isinya? Ketika salah satu dari mereka mengatakan, saudara-saudara, jangan pernah mengatakan Allah ada di mana-mana. Saudara-saudara, jangan pernah mengatakan Allah punya anak. Saudara-saudara, jangan pernah mengatakan bahwa Allah ada tandingannya. Berarti dia sedang bertasbih mensucikan Allah. Maha suci Allah dari punya anak. Maha suci Allah dari berada di mana-mana. Maha suci Allah dari saingan. Sedang bertasbih mensucikan Allah. Walaupun tidak mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Maksudnya
penjelasannya. Gitu. Wa yukabbiruna, mereka membesarkan engkau. Apakah bertakbir membesarkan Allah harus selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Enggak. Ketika salah satu dari mereka mengatakan, saudara-saudara, memang masalah ini berat. Tapi ingat, Allah insya Allah meridhoi. Karena yang akan kita bangun adalah masjid. Yang akan kita bangun adalah pesantren. Preman-preman tantangan kita. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi insya Allah, Allah akan menolong. Dibesarkan Allah. Gitu. Nah, ini maksud dalam takbir. Nah, termasuk memuji. Dan seterusnya. Ya. Dan kalau antum lihat di sini, fa'ilnya siapa? Yusabbihuna, yukabbiruna, yahmaduna. Fa'ilnya hum, ya kan? Bukan huwa. Kalau huwa kan yusabbihu. Yusabbihu, yusabbihani, yusabbihuna, kan begitu kan? Huwa huma hum. Kalau satu kan yukabbiru, yukabbirani, yukabbiruna, kan begitu. Padahal yang memuji-muji Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah, satu orang apa rame-rame? Satu orang doang. Seperti ini kan? Saya doang yang ngomong kan? Satu orang doang. Yang lainnya diam. Tapi kenapa malaikat mengatakan mereka membesarkan engkau, mereka mensucikan engkau ya Allah, mereka mengagungkan engkau ya Allah. Padahal yang mengagungkan, yang mensucikan, yang memuji Allah cuma satu orang. Yang lainnya diam dengerin. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang diam mendengarkan termasuk sama ketika Nabi Musa berdoa, ya Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ada Nabi Harun di situ berdua. Nabi Harun cuma mengatakan amin. Apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma. Sungguh telah aku kabulkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa cuma Nabi Musa. Nabi Harun cuma mendengarkan dan mengucapkan amin. Nah, dari sini kuatlah hujah Syekh Albani, kuatlah hujah Syekhul Islam, bahwa makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Cukup mengucapkan amin. Ya, karena diam dengerin. Ketika imam baca Al-Fatihah, dari Bismillah sir, Alhamdulillah jahar, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Al-Dhalin, didengarkan, lalu amin bersama imam, maka sudah dianggap membaca Al-Fatihah. Sama dengan ini. Yang bertakbir satu orang, yang bertasbih satu orang, yang memuji Allah satu orang, yang membesarkan Allah satu orang, tapi malaikat bilang mereka hum, domirnya hum, mereka mensucikan engkau ya Allah, mereka membesarkan engkau ya Allah, mereka memuji-muji engkau ya Allah. Gitu. Allah bertanya lagi, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihat aku? Dijawab oleh para malaikat, la wallahi ma ra'au. Demi Allah mereka belum pernah melihat engkau ya Allah. Lau ra'auka, jadi kalau ada yang mengatakan pernah melihat Allah, melihat Tuhan, dusta dan kufur. Kufur, keluar dari Islam. Bahkan para nabi, para rasul, bahkan manusia termulia, Nabi termulia Muhammad SAW, belum pernah. Sedikit perselisihan antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Aisyah mengatakan Rasulullah belum pernah melihat Allah, sementara Ibnu Abbas mengatakan Allah, Rasul pernah melihat Allah. Maka perselisihan ini bisa dijamak. Karena dalam kaidah syar'i, melihat itu ada 3. Basori,
Basariyah dengan mata, kemudian manamiyah dalam tidur, kemudian qalbiyah dalam hati. Kalau melihat dengan hati, mungkin. Seperti ihsan kan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dengan mata tentu tidak, dengan hati. Itu mungkin. Kalau dengan mata, itu yang dimaksud oleh Aisyah. Jadi ucapan Aisyah yang mengatakan Rasulullah belum pernah melihat Allah dengan ucapan Ibnu Abbas Rasulullah pernah melihat Allah bisa dijamak, bisa dikompromikan, bisa dipertemukan. Maksudnya apa? Adapun kalau yang dimaksud melihat dengan mata tidak mungkin. Bukan itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Lau ra'auka kaifa lau ra'aini, bagaimana seandainya mereka pernah melihat aku? Dijawab oleh para malaikat, lau ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Seandainya mereka pernah melihat engkau ya Allah, maka mereka akan lebih semangat lagi beribadah, akan lebih semangat lagi mengagungkan engkau, dan akan lebih banyak lagi bertasbih mensucikan engkau. Kalau mereka melihat engkau. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali di surga. Maka ketika Nabi memperingatkan umatnya dari kesesatan Dajjal, karena Dajjal nanti akan mengatakan sembahlah aku Tuhanmu, Nabi mengatakan kalian tidak akan bisa melihat Tuhanmu Allah sebelum mati. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Asy'ariyah, beda dengan Ahlul Kalam. Mereka meyakini sampai kapanpun Allah Tuhan tidak bisa dilihat. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini wajah Allah bisa dilihat nanti oleh Ahlul Jannah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu penduduk surga wajahnya berseri-seri karena melihat wajah Allah. Fama yas'aluni. Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta dariku? Mereka ingin apa? Mereka minta apa? Malaikat nggak bingung menjawab pertanyaan ini. Mereka, para malaikat ditanya oleh Allah yang duduk di majelis ilmu itu minta apa dariku? Dijawab oleh malaikat, yas'alunakal jannah. Satu jawaban, padahal malaikat itu banyak kan? Menjawab serempak bahwa mereka yang kumpul di majelis ilmu itu minta surga. Malaikat enggak bingung. Tadi yang pojokan tadi minta apa ya? Yang sebelah sono minta apa ya? Minta apa? Enggak. Enggak. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu tujuannya satu, surga. Surga. Maka kalau ada majelis kok tujuannya bukan surga, malah bahas bangkai kambing, bahas sampah, bahas dunia ini, bukan majelis ilmu. Bukan majelis ilmu. Majelis ilmu tujuannya adalah surga. Yang dibahas ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Nggak ada bahas tentang komputer, tentang mesin, tentang mobil, tentang dagang. Yang dibahas tata cara tayamum, tata cara wudu, cara melempar jumrah, cara mencium hajar aswad. Boleh nggak dikecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan, itu sunnah apa bid'ah? Ya, bagaimana sifat surga, sifat neraka? Pembahasan yang nggak ada gunanya di dunia. Apa manfaat tayamum di dunia ini? Manfaat melempar jumrah, manfaat sa'i, nggak ada manfaatnya di dunia. Manfaatnya nanti di akhirat. Itulah majelis ilmu. Sebab kalau manfaatnya dunia, nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis.
Allah telah berikan. Mikir sendiri dapat, mikir sendiri dapat, nggak perlu pakai dalil. Orang Jepang menemukan mesin ini, mesin itu, pakai dalil, pakai ayat, pakai hadis, enggak kan? Orang Jerman, orang Amerika, ketemu sendiri-sendiri. Kalau memang inginnya cuma dunia, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis. Ya, ketemu. Allah Maha Adil. Barang siapa ingin dunia, aku kasih dunia. Barang siapa ingin akhirat, aku kasih dunia dan akhirat. Ya, bukan akhirat doang. Mana ada orang dapat akhirat doang? Ya, pasti. Para nabi, para rasul, apa belum pernah makan enak? Ya pernah, sering. Para nabi, para rasul, apa tidak pernah tidur nyenyak? Nyenyak. Para nabi, para rasul, manusia-manusia soleh, apa enggak pernah senang-senang dengan istrinya? Melampiaskan syahwatnya? Pernah, sering. Dapat dunia kan? Nggak mungkin akhirat doang. Kalau mencari dunia saja, ya dapat dunia saja. Wahal ro'auha. Apakah mereka pernah melihat surga itu? Kok mereka minta surga? Dijawab oleh para malaikat, la wallahi ya Rabb ma ro'auha. Belum pernah ya Allah. Demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Fakaifa law annahum ra'auha. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Dijawab oleh para malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Tentu mereka akan lebih semangat lagi, akan terus mencari dan akan lebih cinta semangat meraih surga. Beruntung bagi antum belum pernah melihat surga, bahkan baunya surga saja belum pernah, tapi antum bisa melawan kantuk saat terdengar azan subuh, mengambil air wudhu, datang ke masjid, salat berjamaah, bangun malam, qiyamul lail. Ini keuntungan besar. Besar sekali. Wajib antum syukuri. Walaupun antum cuman tukang cendol, tukang cilok, sehari cuman dapat 150.000, 100.000, kadang kurang. Tapi nikmat besar Allah berikan kepada antum. Sementara uangnya miliaran, Allah tidak beri nikmat jalan ke masjid, salat berjamaah. Subuh hampir selalu kesiangan. Duhur, asar, maghrib jarang berjamaah. Sebagian mereka meninggalkan sholat. Ini musibah besar yang tentu antum tidak mau. Walaupun antum ditawari. Antum ditawari. Kamu jadi dia ya. Konglomerat, luar biasa kekayaannya. Tapi nggak pernah sholat ke masjid. Nggak kenal majelis ilmu. Nggak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Antum mau? Pasti nggak mau. Ya, jangan pakai mikir ya. Ntar dulu. Mikir mau nggak ya? Kepret. Ya. Buat apa ngaji kalau masih mikir begitu? Buat apa ngaji bertahun-tahun tawarin gitu pakai mikir? Walaupun antum paling miskin sekalipun, antum nggak akan mau, nggak sudi. Ya, maka nikmat besar sekali. Wajib antum syukuri. Dan itu sedikit, sangat-sangat sedikit. Sedikit sekali. Antum tahu kan di antara 1.000 manusia yang masuk neraka berapa? Di antara 1.000 manusia yang masuk neraka berapa? 999. Berarti yang masuk surga sedikit sekali kan? Nah antum masuk yang satu itu, yang sedikit, apa bukan nikmat yang sangat besar? Maka sabarkan. Ya. Walaupun hidup penuh kesulitan, penuh kekurangan, sabar. Nggak lama. Insya Allah nggak lama. Ya, sebentar. Dari aku diutus sampai hari kiamat, hakada. Dari Nabi diutus sampai hari kiamat, Nabi mengatakan sebentar sekali. Segini, ya, dekat. Itu sudah 1.400 tahun yang lalu. Apalagi dari kita sampai kiamat, apalagi dari kita ke kiamat kecil. Ke kematian kita. Kita nggak tahu, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan,
Mungkin pekan depan, mungkin besok pagi, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Takdir adalah sangat rahasia. Famimma yata'awwadun. Dari apa mereka berlindung? Hal yang paling mereka takuti apa? Berlindung dari apa? Apa kemiskinan, kemelaratan, sakit? Enggak. Dijawab serempak oleh para malaikat, hal yang paling mereka takuti adalah neraka. Minan nar. Mereka berlindung kepada Engkau ya Allah dari neraka. Yang paling mereka takuti. Ya. Maka jangan, tidak usah terlalu takut. Ya. Apa? Kolesterol, asam urat, apalagi ya, darah tinggi. Ya boleh, tapi jangan terlalu takut. Ya. Dosa yang harus kita takuti itu dosa. Bid'ah, syirik, apalagi itu yang paling kita takuti, karena itu menjerumuskan kita ke neraka. Sekedar kolesterol, asam urat, darah tinggi, ya hal biasa. Ya, emang kalau nggak kena kolesterol akan nambah umurnya? Emang kalau nggak darah tinggi akan nambah umurnya? Tidak kan? Ini sebetulnya meninggalnya 2020, berhubung 2015 kolesterolnya udah tinggi, maka mati 2015. Mungkin nggak gitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Allah tulis 2020 ya 2020. Bulan Syawal ya Syawal. Tanggal 2 ya tanggal 2. Jam 1 ya jam 1. Nggak mungkin kurang. Dan begitu seterusnya. Nggak ada hubungannya dengan penyakit. Maka nggak usah terlalu takut. Ya. Menghindari ya tentu boleh sebagai ikhtiar. Tapi jangan terlalu takut, malah dosa-dosa tidak takut. Kalau antum percaya, sedekah lebih mengobati daripada obat-obat yang paling mujarab di muka bumi. Dokter spesialis yang paling ahli akan kalah dengan sedekah. Karena sedekah ada dalil. Kalau itu ya dalil akli saja, penemuan-penemuan, ya kan? Sedangkan sedekah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hassinu amwalakum bizzakah wa dawu amradakum bis-sadaqah." Obati penyakit kalian dengan cara memperbanyak sedekah. Maka yakin kita ketika kita ingin jauh dari berbagai macam penyakit, sedekah. 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 Daripada 200.000 diberikan ke perusahaan asuransi, mendingan ke fakir, miskin. Mungkin ada sepupu kita, keponakan kita butuh biaya. Ya, kalau kita lebih sikoh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat neraka itu? Dijawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Demi Allah, mereka belum pernah melihat neraka itu, ya Allah. Fakaifa law annahum ra'auha? Bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Law annahum ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha maqafatan. Tentu mereka akan lebih lari lagi, akan lebih takut lagi terhadap neraka. Fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wah, luar biasa. Aku persaksikan kepada kalian, wahai para malaikat, bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lihat. Ya, jaminan ampun dari Allah langsung untuk antum yang selalu hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Maka dikatakan mencari ilmu itu jalan pintas menuju surga. Karena orang yang tidak punya dosa, diampuni dosanya oleh Allah, kemana kalau bukan ke surga? Di malam paling mulia, malam yang doa-doa dikabulkan,
Malam yang dalam 1 tahun cuma adanya 1 malam. Malam Lailatul Qadar. Nabi mengajarkan untuk minta apa kepada Aisyah. Ketika beliau ditanya oleh Aisyah, di malam Lailatul Qadar itu, yang terbaik aku ucapkan, aku minta apa ya Rasul? Ya. Nabi jawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pengampun, engkau menyukai ampunan, ampunilah aku, ampunilah aku. Padahal itu malam yang terbaik. Kalau logika kita barangkali mumpung dikabulkan, minta ini, minta itu, minta Islam bersatu, minta kekuatan Islam, minta segala macam. Tidak, minta ampunan. Nabi lebih tahu dari kita semua. Mana yang penting, mana yang kurang penting. Ampunan. Nah, orang yang duduk di majelis ilmu dijamin ampun. Qala malakun minal malaikati. Berkatalah satu malak. Malak satu, malaikah jamak. Berkata satu malaikat di antara malaikat-malaikat itu. Fihim fulanun laisa minhum ja'a lihajatin. Ya Allah, tadi di situ ada fulan, disebut namanya. Laisa minhum, dia tidak termasuk mereka. Berarti zahir di sini malaikat itu tahu. Langganan gitu ya. Majelis ilmu itu bukan sekali-sekali, setahun sekali, setahun 2 kali, sebagaimana sebagian saudara-saudara kita. Tapi rutin, seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali. Nah, kelihatan kan? Kelihatan si A, si B, si C, si D. Nah, ini ada fulan. Dia tumben-tumbenan. Dia bukan termasuk pelajar itu. Dia bukan termasuk talabatul ilm. Dia bukan termasuk pencari ilmu. Ja'a li hajatin. Dia datang ke majelis ilmu itu karena ada hajat. Mungkin pengen ketemu si fulan, mungkin ada bisnis, mungkin ada yang diincar, mungkin jadi intel, ada kan? Di tengah-tengah pengajian, tapi ada intel. Niata untuk menyelidiki, banyak. Banyak. Walillahilham, sebagian dari mereka dapat hidayah. Allah berikan hidayah. Ada kisah di Libya sana, tahun 90-an kalau tidak salah. Itu pura-pura jadi mahasiswa. Intel kan di mana-mana ya. Ya ini karena dari Arab kemudian ya biasalah hak mereka kan untuk curiga. Nah, dapat tugas dari dosennya untuk menerjemahkan KTP. Ya. Nah, suruh mengeluarkan KTP masing-masing. Nah, pas dikeluarkan, semua mengeluarkan, keluar dilihat oleh teman-teman sampingnya. Kartu itu keluar, intel itu, polisi itu, ya ketahuan. Besoknya nggak masuk lagi. Nah, ini bukti dan banyak yang bercerita langsung. Saya ditugaskan di sini, alhamdulillah Ustaz, saya sadar dapat hidayah, hanya ngaji terus. Ya, berarti kan awalnya tidak ikhlas karena Allah. Ya, ada yang datang ke majelis ilmu itu, ya Allah. Bukan ikhlas karena engkau. Ada hajat, ada keperluan, ada sesuatu yang dia incar di majelis itu. Apa jawab Allah? 0 gitu? Tidak. Humul julasa la yashqa jalisuhum. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu, para pencari ilmu itu tidak akan memberikan keburukan kepada teman sampingnya. Berarti memberikan kebaikan. Maksudnya nular. Nular. Jadi kebaikan antum yang ikhlas karena Allah, nular kepada si fulan yang tidak ikhlas. Dan itu terjadi. Karena di dalam majelis ilmu ada apa?
ada nasihat, ya kan? Ada bayan, ada keterangan. Bahkan ada yang sekali bicara bisa tersihir. Inna min ba'dil bayan la sihran. Sebagian bayan itu, ceramah itu bisa menyihir. Kadangkala menyihir yang baik, kadang-kadang buruk. Menyihir seolah seperti sihir. Tadinya mau sedekah 50.000 saja. Tapi karena yang ceramah ini luar biasa, dia cerita tentang surga, cerita tentang neraka, kemuliaan orang-orang yang berderma di jalan Allah, luar biasa pembawaannya, yang tadinya mau 5.000, akhirnya jadi 900.000 misalnya. Atau dompetnya dia kuras semua, dia sisakan 50.000 doang buat ongkos misalnya. Nah, ini kan tersihir, sihir yang baik. Gitu. Ada sihir yang tidak baik. Kejadian di Kediri. Seorang anak muda. Dia menerangkan tentang baiat. Dia menerangkan tentang baiat. Hadis yang dibawakan tidak sahih. Kejadian tahun 60-an saya kira ya. Dia menerangkan tentang baiat. Bahwa seseorang yang ditengkuknya tidak ada baiat lalu matinya dalam keadaan jahiliyah. Au kama qala, tidak sahih dari Nabi SAW. Oh, dijelaskan pentingnya baiat, bahwa baiat itu ada betul, tapi ancaman-ancaman seperti itu tidak sahih. Pembawaannya luar biasa, ya. Maka yang hadir di situ nggak banyak, nggak sampai 100 orang, itu tersihir. Pada nangis, ya. Lalu mereka memohon, Ustadz, mohon rentangkan tangan Anda. Kami mau baiat, kami nggak mau sesat, kami nggak mau mati jahiliyah. Maka baiatlah pertama kali malam itu di Kediri, ya. Dan sekarang entah sudah jadi berapa juta, dan itu aliran sesat, dan itu khawarij, mengkafirkan kita semua yang tidak sekelompok dengan mereka. Mereka tidak mau sholat di masjid-masjid kita umum. Mereka punya masjid khusus. Bahkan dulu ketika kita yang bukan termasuk mereka masuk ke masjid itu, kita keluar di pel, najis, kita semua ini najis. Ada lagi yang cerita setiap kali pulang dari mana-mana, bawa kembalian uang, uangnya dicuci. Najis katanya. Kemudian ketika pakaiannya dijemur, dia lagi di luar, jemurannya diangkatkan oleh tetangganya karena hujan, dicuci lagi, najis, sampai segitunya. Kita semua ini kafir. Itu gara-gara baiat malam itu. Sihir yang buruk. Ya, kita berharap sihir yang baik. Betul dia datang ke majelis ilmu karena ada sesuatu yang diincar, ada sesuatu yang dicari, belum ikhlas karena Allah, tapi karena sihir bayan yang dia dengar tentang surga, tentang neraka, tentang alam kubur, akhirnya dia sadar. Tentang hinanya dunia, tentang tercelanya sampah dunia, akhirnya dia sadar. Ini bukan satu dua. Ya. Karena ada seorang sahabat yang begitu masuk Islam, dia lapor ke teman-temannya di kampung. Enak masuk Islam. Enak masuk Islam. Kenapa emang? Minta apa saja kepada Muhammad, dikasih. Ya, berarti dia masuk Islam kan tidak tulus karena Allah. Orang ngincar kedermawanan Nabi. Setelah lama dia mengaku bahwa akhirnya tidak ada yang lebih kami cintai melebihi Allah dan Rasulnya. Tidak mengincar harta Nabi lagi. Itulah manusia, butuh proses. Nah, dengan demikian, kalau antum mau maksa teman antum, ponakan antum, jangan maksa sholat dulu, maksa baca Al-Quran dulu, maksa umroh, maksa haji, maksa sodako. Tapi paksalah duduk di majelis ilmu. Nggak apa-apa karena terpaksa.
Ya, insya Allah sedikit banyak kan dia dengar. Masuk dari awal sampai akhir tutup telinga, insya Allah enggak. Kan? Dia akan dengar, terus lagi, terus usaha. Usaha, tentu kita tidak boleh memastikan pasti dapat hidayah. Hidayah, rahasia Allah. Jangankan kita yang bergaul dengan Nabi, hampir setiap hari ketemu Nabi, melihat mukjizat Nabi, tidak diberi hidayah oleh Allah, mati dalam keadaan kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, kita berusaha. Karena ini jalannya, tidak memastikan. Ya. Apalagi anak-anak, ya, tentu anak-anak kan tidak punya pilihan. Kita bawa, kita hadirkan ke majelis ilmu dan tidak ada perbedaan, ya kan? Nggak ada di zaman Nabi ini majelis ilmu khusus orang tua, majelis ilmu khusus remaja, nggak ada riwayat. Ya, orang tua, remaja kumpul jadi satu, mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak dipilah-pilah seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.